tidak boleh untuk praktek gading. Kemudian di poin berikutnya, tadi ini dibahas sudah tokoh tersebut positif. Walirrahim rujuhi ma lam yakfihu. Si penggadai dia boleh untuk mengurungkan niatnya, boleh untuk membatalkan gadaiannya selama si penerima gadai dia belum mengambil barangnya, belum diserah terimakan barangnya. Di saat kita perlu duit kepada si A, dia punya duit dan kita tidak punya duit, kita perlu untuk pinjaman dan kita punya barang. Kemudian sudah dibilang bahwa anak mau pinjam uang 2 juta, sudah mau pinjam uang 2 juta. Tapi 2 juta kemudian anak menggadaikan tadi laptop. Setelah dipikir-pikir, ini kalau nanti anak jadi pinjam, laptop ini berada di tangan si bulan tersebut, maka khawatirnya nanti jangan-jangan laptopnya rusak. Jangan-jangan nanti di saat aku perlu untuk mengerjakan suatu tugas tidak terlaksana maksimal. Setelah dipikir-pikir, akhirnya kemudian kalau laptop misalnya duit sudah diberikan, misalkan saja, dan laptopnya masih berada di tangan kita, ataupun misalnya ada duit berada masih berada di dia, dan laptopnya masih berada di tangan kita, maka bagaimana? Maka kita itu masih berhak untuk mengcancel, membatalkan akad menggadai tersebut. Berarti boleh untuk kita bilang, mas anak nggak jadi pinjaman sebagai uang hancur, pada gadaiannya nggak jadi anak diri. Maka ini diperbolehkan. Wala yakmanuhu murtahin illa bita'addi. Dan al-murtahin ataupun orang yang menerima gadaian, kalau orang menerima gadaian maka ini orang dia yang punya duitnya, dia berikan suatu pinjaman. Orang yang menerima suatu gadaian, dia itu tidak menanggung suatu kerusakan dari barang yang digadaikan illa bita'addi, kecuali karena faktor sembrono ataupun gegabah ataupun sembarangan. Artinya kalau misalnya si dia yang menerima gadaian, laptop telah dia simpan, uangnya telah dia serahkan kepada si penghutang, pada orang yang punya hutang, laptopnya disimpan di dalam rumah. Tahu-tahu kemudian alhamdulillah rumahnya kebakar, rumahnya kebakar. Maka secara syariah agama Islam, orang tersebut dia itu tidak terkena dua kewajiban untuk mengembalikan barang gadaiannya. Tidak terkena suatu kewajiban. Kapan nanti akan terkena suatu kewajiban untuk menggantinya? Adalah di saat orang yang terima gaji tersebut sembarangan orangnya, sudah jelas-jelas barang gadaian itu tidak boleh untuk dipakai, malah dia pakai. Di saat misalnya 1 bulan sebelumnya temannya dia bilang, mas anak perlu duit sekitar 2 juta. Ya udah, anak kasih 2 juta, tapi anak membeli minta barang antum ya. Akhirnya kemudian sepedanya ditinggal di rumah orang dia beli duit. Setelah 1 bulan di saat orang yang berhutang ini mau mengembalikan duitnya, saat ditanya mana sepeda saya, kemudian orang yang berhutang punya duit tadi ini yang menerima gadaian, dia bilang, ini kemarin 3 hari yang lalu anak pakai turis dari Bogor sana, saat balik karena jalannya lurus agak turun sedikit, nabrak ke gerobak mie ayam, somplak itu bagian depannya, kira-kira ini sembrono ataukah orang yang cukup hati-hati? Sembrono, barang gadaian kenapa orang itu dipakai?
Apalagi misalnya ini sepedanya ada sepeda yang mungkin mahal, yang sepeda sudah diwanti-wanti bahwa ini sepeda hanya sebagai jaminan, jangan dipakai kemana-mana, jangan dipakai kemana-mana. Sudah dipesankan itu dan sudah ada aturan dalam agama Islam pula, tapi ternyata sepedanya malah dipakai dulu. Nabrak rusak sepedanya. Dalam keadaan begini, wajib hukumnya bagi orang yang menyerahkan, bagi orang yang terima gaji untuk mengganti rugi. Wa idza qabalu ba'dal haqqi, di saat al-murtadi ataupun orang yang terima gaji, dia telah menerima sebagian di antara hak. Perhatikan, tadi uangnya adalah 2 juta, adalah 2 juta. Baru sebagian yang dibayarkan oleh si penghutang, oleh orang yang berhutang. 2 juta baru dibayar seperempatnya, baru dibayar 500.000 ribunya saja. Bagaimana hukum dalam syariat agama Islamnya? Wa idza qala ba'da al-hajj lam yakhus shay'un min ra'yi hatta yaqdiya jami'ahu, maka gajinya tidak keluar dari hukum aslinya sampai kemudian dia tunaikan seluruhnya. Berarti barang gajian tersebut gak boleh untuk diambil, gak boleh untuk diambil pemiliknya. Kapan boleh untuk diambil? Kalau seluruh hutangnya telah tertutupi. Berarti hutang yang berjumlah 2 juta telah dia beri, telah ditutupi atau telah dilunasi, baru kemudian barang gajian bisa ditarik kembali. Kalau baru sebagian, maka nggak boleh hukumnya untuk ditarik kembali. Walaupun mungkin cuma sebagian, kata para ulama itu mereka menjelaskan masalah poin ini. Misalnya begini, ada orang memiliki dua buah sepeda. Satunya punya sadel, satunya nggak punya sadel. Yang punya sadel atau tempat dudukan digadekan. Kemudian di saat dia butuh suatu pinjaman, tadi sepeda yang punya sadel digadekan. Sepeda digadekan untuk sebagai suatu jaminan ataupun suatu gadean. Kemudian ini orang, dia hanya baru bisa untuk bayar 5.000. Kemudian dia bilang, Mas, Anda baru bisa bayar 5.000. Berhubung 500.000, sadel dari sepeda yang Anda bawa, Anda pakai dulunya. Ini sepeda yang lama, tidak ada sadelnya. Maka dalam keadaan begitu tetap tidak boleh untuk diambil. Karena kenapa? Karena belum terbayarkan seluruh hutang. Kalau sudah terbayarkan, baru kemudian diperbolehkan untuk diambil barang-barang. Kemudian di poin berikutnya, alhamdulillah selesai yang berkaitan dengan tersingkat bab yang berkaitan dengan masalah rom ataupun berkaitan dengan masalah gaji. Kemudian bab berikutnya wal hajr. Ini hajr ya, sebagai bahasa itu artinya adalah al-man'u min at-tasarruf bil mal atau al-man', yaitu suatu pencegahan ataupun penghalangan. Penghalangan apa ini? Penghalangan untuk mentasarrufkan, untuk membelanjakan suatu harta benda. Si fulan juga lagi dihadir harta. Artinya si fulan dia itu karena faktor suatu sebab nggak boleh untuk membelanjakan hartanya dengan berbagai macam alasan yang syar'i. Bisa karena faktor demi kemaslahatan dari orang yang dihadir, ataupun dia minimal harta bendanya tidak hilang, ataupun tidak merugikan orang lain. Apakah dimungkinkan ini harta milik si A yang dihadir, yang tak boleh untuk ditasarrufkan, tak boleh untuk dibelanjakan, ternyata demi kemaslahatan itu sangat dimungkinkan. Karena kenapa? Kadang-kadang ada orang yang dia itu punya hutang yang sangat banyak, hutangnya
melebihi aset yang dia miliki, bisa hutangnya melebihi aset yang dia miliki, maka otomatis hutang yang sebegitu banyaknya tidak bisa terbayarkan untuk sementara waktu. Akhirnya kemudian orang yang telah memberikan suatu pinjaman, akhirnya ataupun orang-orang yang telah memberikan suatu pinjaman kepada si B, kemudian lapor ke pihak pengadilan bahwa si fulan dia telah pailit, telah gangguan, gak bisa untuk bayar hutang-hutang yang ada pada kami. Hutangnya pada kami semua sekitar 500 juta, sekitar 50 juta. Sedangkan seluruh total aset yang dimiliki oleh si fulan adalah cuma 200 juta. Ya, yang 300 juta hutang lebih banyak. Kenapa? Karena terjerat jual ataupun judi online. Ini kalau dendam, akhirnya kemudian pihak pengadilan memutuskan bahwa si A dia tidak boleh belanjakan harta bendanya. Karena kenapa? Demi kemaslahatan dari orang lain, yaitu orang-orang yang telah memberikan sebuah pinjaman. Yang model ini ya mas kalian, ini yang disebut sebagai al-hajr, disebut sebagai al-hajr, menghalangi ataupun mencegah sebagian di antara orang untuk membelanjakan harta bendanya.